Saudara, virus corona juga menyasar pejabat negara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyatakan positif virus corona beberapa hari lalu. Pasca kejadian itu, sejumlah menteri pun melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari RSPAD Gatot Subroto, sudah ada jurnalis Kompas TV, Zeki Rahmat. Pertanyaan pertama, Zeki, sebelum ke penanganan corona di sana, termasuk juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saya yang bertanya, ada banyak sekali kemudian warga yang datang sendiri menuju ke RSPAD untuk memeriksakan dirinya, khawatir ia terkena corona atau tidak. Betul demikian? Ya, tentu RSPAD satu dari beberapa rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. Tapi tentu ada kuotanya, Aiman, karena sejauh ini kalau kita lihat beberapa hari ke belakang ada banyak menteri dan juga pejabat tinggi negara lainnya yang juga turut memeriksakan diri ke RSPAD Gatot Subroto apakah mereka positif COVID-19 atau tidak. Terlebih kemarin beberapa waktu yang lalu ada Menteri Perhubungan yang juga positif dinyatakan terkena virus corona. Tetapi tentu masyarakat tetap bisa memeriksakan dirinya di RSPAD Gatot Subroto selama kuotanya masih cukup. Apakah masyarakat merasa memiliki gejala corona, bagian dari gejala COVID-19 atau tidak. Tetapi itu tadi dia ada kuotanya di RSPAD Gatot Subroto. Ada rumah sakit lain, rumah sakit rujukan lain yang ditunjuk oleh pemerintah seperti misalnya RSPI Sulianti Saroso atau RSUP Persahabatan atau beberapa rumah sakit lain yang ditunjuk oleh pemerintah di seputaran Jakarta. Kalau Anda berada di Jakarta untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah, apakah Anda positif COVID-19 atau tidak. Karena di RSPAD Gatot Subroto tadi informasinya bahkan sejak pagi hingga siang tadi tidak hanya menteri atau pejabat tinggi negara, Aiman, ada juga beberapa staf pegawai lembaga negara lain yang juga pegawainya banyak melakukan tes kesehatan atau medical check up di RSPAD Gatot Subroto. Jadi cukup sibuk di RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Aiman. Terbayang bagaimana kemudian suasana di sana menjadi salah satu pusat rujukan utama dari virus corona ini. Bagaimana dengan penanganan pasien corona, termasuk juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Zeki? Penanganannya tadi kami sempat menghubungi Ali Mukhtar Ngabalin nih, karena tadi Ali Mukhtar Ngabalin tenaga ahli kantor staf kepresidenan sempat melakukan medical check up untuk COVID-19 di sini. Tadi kami sempat menghubungi apakah sempat mencari tahu bagaimana keadaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan ia sempat ingin menjenguk walaupun tidak bisa karena diisolasi untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tapi Ali Mukhtar Ngabalin mencoba mencari tahu dari tenaga medis di RSPAD Gatot Subroto. Informasinya sejauh ini Menhub Budi Karya Sumadi kondisinya jauh lebih baik dibanding dengan beberapa hari yang lalu. Kalau di beberapa hari yang lalu di waktu hari Sabtu dan Minggu dikatakan kondisinya masih tidak begitu baik, tapi sejauh ini kondisinya sudah mulai jauh lebih baik dibanding dengan beberapa hari yang lalu. Itu tadi pernyataan disampaikan oleh Ali Mukhtar Ngabalin yang sempat kami hubungi tadi. Aiman. Baik, Zeki Rahmat melaporkan langsung dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dan tetap berhati-hati, tetap waspada meskipun tidak perlu berlebihan untuk panik, katakanlah seperti itu. Memang kita tidak ada waktu lagi untuk kemudian panik. Yang harus menjadi fokus adalah bagaimana kemudian kita menghalau penularan, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang di sekeliling kita. Betul demikian? Cuman memang harus kita lihat terkait dengan perkembangan terakhir, dari 227 kasus terkonfirmasi positif, 19 diantaranya meninggal dunia. Artinya mortality rate untuk di kita sekitar 8,4%. Tinggi itu? Tinggi sekali, bahkan yang tertinggi di dunia saat ini, kalau kita lihat dari sekarang ini ya. Nah, cuman saja kita belum bisa menetapkan case fatality rate. Case fatality rate ini hanya bisa kita tegakkan ketika semua kasus terkonfirmasi dan terlewati. Case fatality rate itu nanti dibandingkan di akhir setelah masa wabah sudah terlewati. Tetapi kalau kita melihat dari laju mortality rate, berarti ada tanda tanya di dalam upaya kita untuk mendeteksi dan mempersiapkan. Ya? Apa kemungkinannya? Kenapa kemudian tingkat kematian virus corona di Indonesia tinggi? Tentu keterlambatan dan keterbatasan mendeteksi dan penanganan yang kurang cepat. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama, di mana sekarang saja Bung Aiman dengan adanya. Apakah yang Anda katakan itu valid? Karena harus melalui proses katakanlah penelitian dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan hasil dari
temuan di lapangan seperti itu? Anda bisa menjelaskan? Dari analisis kesehatan masyarakat, ada ilmu epidemiologi namanya. Angka-angka dan statistik itu bermakna, walaupun bukan sesuatu yang pasti, tetapi namanya sesuatu yang sifatnya predictable. Nah, ini kan kita melakukan kajian tentu untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, Bung Aiman. Ya. Nah, justru disinilah kewaspadaan kita akan tumbuh ketika kesigapan kita bertemu dengan kewaspadaan dan awareness dari masyarakat kita. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga physical distancing yang lebih tepat ketimbang ketika kita menyebut social distancing. Ini menjadi penting karena berdasarkan apa yang kemudian dianalisis oleh ahli kesehatan masyarakat, termasuk Anda. Anda adalah ketua betul ya? Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Dewan Masyarakat Pakar bukan Indonesia. ketua. Oke, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Indonesia di Jakarta. Ya, bahwa ada dugaan orang yang terjangkit virus corona di Indonesia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah. Iya, tentu kalau kita lihat sekarang ya, misalnya begini ya, kita hitung-hitungan saja. Dari 227 orang terkonfirmasi positif, anggaplah minimal 5 dia pernah bertemu dan berinteraksi dengan 5 orang lain di sekitarnya. Minimal. Artinya ada sekitar 1.100 boleh jadi pasien dalam pengawasan. Minimal ini saya hitung ya. Kalau saja 1.100 pasien dalam pengawasan walaupun belum confirm positif, tapi dia probable, bisa kemungkinan, itu berhubungan dengan 5 orang lain juga minimal, maka kurang lebih akan ada 5.500 orang dalam pemantauan yang ODP. Nah, kalau orang ODP yang secara protokol dan prosedurnya dirumahkan atau self-isolated, tetapi dia punya keluarga, anak, istri, orang tua, tetangga kiri kanan, mudah-mudahan dia tidak kemana-mana. Minimal 5 orang saja dia berinteraksi, maka ada population at risk sekitar 25.000 orang. Luar biasa. Ini kita akan tunjukkan pemodelan matematik yang dilakukan oleh. Nah, ini kira-kira hal-hal yang statistikalnya ya. Kita akan keluarkan nanti bagaimana kemudian ada di bulan April. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian mencegah, menghalau penularan virus ini? Ada sesuatu yang kita harus apresiasi dari pemerintah dalam 2 hari terakhir, itu menggencarkan community base gitu ya. Mudah-mudahan semua unsur kelurahan, RT, RW betul-betul sigap untuk menghimbau masyarakatnya. Bung Hendrawan, sebentar, ini saya akan tunjukkan pada Anda, ini adalah proyeksi kasus baru akan berhenti di April 2020, 16 April tepatnya. Namun kita akan lihat satu grafik lagi yang lain. Kita akan lihat satu grafik lagi, ini adalah proyeksi kasus corona di Indonesia. Ini akan meningkat di tanggal 6 April 2020 menjadi angka ribuan, ini hampir 9.000. Bahkan 12 April puncaknya di 9.000 kurang lebih ya. Namun kemudian akan berhenti di April. Anda bisa menjelaskan apa yang kemudian bisa terjadi? Bisakah ini terjadi? Tadi kalau kita lihat apa yang kemudian Anda jelaskan dari pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kemudian orang yang berpotensi, ada puluhan ribu bahkan. Iya, secara statistik dan angka memang begitu. Tetapi ada faktor penentu lain yang menentukan tentu kesigapan pemerintah bertemu dengan kesiapsiagaan masyarakat. Artinya, tadi seperti yang Pak Kiai katakan, kita ini berpacu. Mana yang lebih cepat kita melakukan kesigapan, kesiapsiagaan dengan kecepatan prevalensi penyakit ini menyebar ke masyarakat. Nah, maka yang dilakukan oleh Korea Selatan menjadi lesson learn yang terbaik. Mereka melakukan jemput bola, ada mobile PCR, mengambil swab tenggorokan, bahkan drive-thru mereka lakukan. Pemeriksaan. Jadi early detection ini adalah cara terbaik untuk segera mendapatkan indikasi angka-angka yang bisa kita lakukan prediksi. Nah, ini yang kita sebut dengan predictable by statistic. Tetapi faktor penentu tentu saja keputusan kesigapan pemerintah bertemu dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat kita. Mungkinkah semua itu akan bisa dilakukan di Indonesia? Di tengah kemudian ada banyak pasien yang kemudian harus ditangani oleh tim medis. Apa yang harus dilakukan segera? Kita akan kembali saat lagi termasuk dengan Ketua PBNU, Pak Marsudi Suhud. Saat lagi, saudara.